kuat lagi, membuat dia semakin dekat lagi. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan buktinya. Tuhan bertindak atas semua usaha dan upaya dari Yusuf. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari semua yang telah disampaikan, kita bisa melihat bahwa dalam melakukan berbagai pembenahan yang dilakukan oleh Yosafat, sebagian besar dipusatkan pada pembenahan spiritual dan iman. Hal ini berdampak sangat besar pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yosafat lebih menitik beratkan pada pembenahan spiritual dan iman. Bagi Yosafat, kalau dia membenahi spiritual dan iman lebih dahulu, maka yang lain pasti akan beres. Itu keyakinan terbesar dari Yosafat. Dan di situ Allah menyertai Yosafat. Dalam ayat 3a kita dapat membaca, Tuhan mengokohkan dan membuat kerajaannya berjaya di antara bangsa-bangsa. Tuhan membuat Yosafat memerintah dengan kuat dan begitu luar biasa. Rakyat yang dipimpin menghormatinya, rakyat yang dipimpin mengasihinya. Kira-kira dari pengalaman hidup Yosafat ini apa nilai moral yang dapat kita petik dari berbagai penataan pelayanan yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Yang pertama, pentingnya hidup taat dan mengandalkan Tuhan. Pentingnya hidup taat dan mengandalkan Tuhan. Dalam segala hal tetap andalkan Tuhan. Saat kita berhasil, saat kita gagal, saat kita sehat, saat kita sakit, tetap andalkan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan dan mau hidup taat kepada Tuhan, maka kehidupan rohani dan iman kita akan semakin tertata dan akan terus menjadi kuat. Dan itu akan menjadi warisan iman yang baik. Warisan iman untuk anak-anak kita, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita belajar dari Yosafat yang tidak terpengaruh, sekalipun harus dengan ayahnya bertentangan. Tetapi kalau yang baik dan benar harus dia lakukan, dia tunjukkan itu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Sekalipun harus bertentangan dan berbeda dari orang-orang yang lain, kenapa harus takut? Jalan ke ibadah pegang Alkitab malu. Datang gereja pegang Alkitab malu. Lebih banyak mau lihat lewat HP. Baik juga. Tapi dalam HP itu ada banyak hal. Kebohongan, semua hal terjadi di situ. Jangan pernah kita terpengaruh dengan keadaan sekitar yang bisa melunturkan iman kita kepada Tuhan. Anak-anak yang orang tuanya pemalas beribadah, jangan ikut terpengaruh. Jangan lihat bapak sudah datang gereja, dia mau hitung jiwa, kaum bapak atau laki-laki sudah lebih dari 100, 70-an, 80-an, kalau naik 100 juga 107, 111-an. Bisa terjadi kalau 150. Padahal jumlah KK dalam jemaat Baitul Naimata 356. Tidak semua janda toh. Tapi lebih banyak yang hadir di sini janda-janda. Jadi jangan ikut jejak yang tidak baik, tapi ikutlah jejak yang baik seperti Yosafat. Dia mengikuti jejak bapa leluhurnya yaitu Daud. Dia tidak mengikuti jejak ayahnya yang cepat berpaling dari Tuhan ketika kesuksesan keberhasilan yang lain. Sekalipun kita melihat ada begitu banyak orang tidak peduli dengan kesetiaan beribadah, jangan kita terpengaruh, jangan kita terjerumus
kemalasan mereka. Kalau suniat mau pergi ibadah, pergi ibadah. Jangan sampai di tengah jalan ada yang panggil juga tongju. Oh, pasti tinggal tahan itu ibadah. Minggu depan juga masih ada. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, jadilah pemimpin yang takut akan Tuhan. Maka kehidupan umatnya akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Pemimpin kalau takut Tuhan, di umat pasti mengalami berkat yang luar biasa. Tapi itu juga kembali pada diri sendiri. Jadi tidak semua itu hanya tergantung pada pemimpin, tapi juga pada diri sendiri. Jadi jangan melepaskan ini poin dari poin yang lain. Tadi poin 1 harus ingat. Lalu kita masuk pada poin yang kedua. Kalau pemimpin sendiri sampai pernah beribadah, bagaimana umatnya mau? Semua kita adalah pemimpin-pemimpin. Minimal pemimpin untuk diri sendiri. Sudahkah kita mampu memimpin diri sendiri? Baru kita bisa memimpin yang lain. Kalau dalam gereja, pemimpin itu adalah para presbiter. Para presbiter itu terdiri dari pendeta, penatua, diaken, pengajar. Kita adalah pemimpin-pemimpin umat dalam gereja. Penatua, diaken, dan pengajar ditabiskan pada tahun 2019 sejumlah 70 orang. Mau di belum akhir periode juga setengah justru sampai. Mau jadi seperti apa? Kita punya umat. Kita berdiri pegang Alkitab, ayo rajin beribadah. Ketong sendiri. Hari Minggu ada tidur suami di rumah. Subagi tugas juga tetap. Seperti ini, ganti banyak sekali. Bapak mama kalau yang bertugas tidak pakai putih, baju putih, itu tanda bahwa kita ganti orang. Jadi bapak mama jemaat lihat semua. Majelis yang maju bagian tidak pakai baju putih, itu kita ganti orang. Yang bertugas tidak datang, sekalipun kita suka cita. Dan nanti bapak mama lihat, tadi isu ada yang maju pakai baju hitam, itu ganti orang itu. Mau belajar dari pemimpin-pemimpin seperti ini bagaimana? Ini menjadi PR bagi saya sebagai pendeta, sebagai pelayan di tempat ini. Menjadi PR bagi kita semua. Kalau kita mau secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita melalui pengakuan dan janji kita, maka tunaikanlah tugas pelayanan itu dengan baik, dengan setia, dengan sukacita, bukan dengan berbantah-bantah. Karena ketika kita melakukan semua itu dengan sukacita, umat Tuhan akan diberkati. Karena itu jadilah pemimpin yang takut Tuhan. Kalau pemimpin dia takut Tuhan, dia mau buat yang menyimpang dari kehendak Tuhan, dia takut. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, tetaplah kita bertumbuh dalam iman melalui pembacaan kitab suci. Tetaplah bertumbuh di dalam iman melalui pembacaan kitab suci. Bapak mama, bagaimana kita mau bertumbuh dalam iman? Bagaimana kita mau belajar mengenal siapa Tuhan kita? Bagaimana kita mau tahu tentang perjalanan iman dari para nabi-nabi kita, rasul-rasul kita? Bagaimana kita bisa tahu tentang mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Allah, yang telah dilakukan oleh Yesus? Kalau ketemu hanya di rumah, kita tidak akan tahu siapa Tuhan kita. Apa
apalagi kalau di rumah saudara kita. Jujur dalam hati, siapa yang di rumah saudara kita? Jujur sendiri tidak perlu, Tuhan tahu. Karena kalau saya bilang, siapa yang saudara Alkitab, angkat tangan, pasti semua angkat tangan. Atau